Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini AJ Motorbike. Dan alhamdulillahnya kesempatan sore ini gue bisa bikinin video lagi buat teman-teman dan menuruti keinginan teman-teman nih, karena banyak banget yang request, "Bang, review dong motornya gitu kan." Sore ini gua nge-review motor ini di tempatnya Om Ocit. Ya kan? Kita lagi santai di sini, ada Om Ocit, ada Diwa Motoran yang lagi cari intercom. Ada Echa Motor Rider yang pulang dari Pangandaran. Sedih banget sih, tembak. Oke, jadi ini mulai gue review tipis-tipis, ya kan? Sebenarnya nggak ada yang spesial banget dari motor ini, biasa-biasa aja. Cuma nggak tahu kenapa teman-teman semua pengen banget ini gue review, dan sebenarnya sebelumnya udah pernah gue review gitu. Mungkin tenggelam lah videonya di bawah ya nggak. Oke, sekarang mulai kita review. Mulai dari mana nih enaknya ya? Dari depan. Sepertinya mulai dari kepala dulu deh. Nah ini John, kalau untuk dari sektor kepala semuanya standar. Standarnya ya standar banget lah gitu. Mulai dari hand gripnya, ini katanya sih oriannya cuma sudah di rebuild, sudah diganti dengan motif yang asli. Terus juga saklar-saklarnya ini sudah memudar John. Tadinya tuh warnanya bagus ya, kayak ada warna merah, biru dan lain-lain gitu. Ini juga masih asli. Cuma kemarin itu sempat di restore, diganti. Cuma digantinya pakai yang asli juga. Nah, ini saklar sebelah kanannya, saklar starter dan saklar lampu. Semuanya masih fungsional. Kalau untuk kepala dia udah ganti, cuma gantiannya ini originalnya, jadi ini bukan dicat ya, bukan dicat. Stiker untuk attentionnya itu sudah diganti yang baru waktu itu gitu. Ini gue ceritanya waktu itu ya, bukan sekarang ya, waktu itu. Speedometernya juga masih standar dan masih fungsional juga. Oke, untuk dari mikanya ini masih original, mika lampu sen. Warnanya oranye cerah, kan ada dua tuh kalau nggak salah. Ada 3 atau 2 gitu yang warna oranye cerah, warna agak gelap, sama ada yang sedikit pudar gitu kalau nggak salah. Atau mungkin yang pudar itu karena usia gitu. Jadi ini yang oranye cerahnya masih original Suzuki. Oke, kelihatan ya, original. Lampunya ini KW kayaknya. Ini KW, soalnya plastik. Kalau yang asli itu dia kaca. Oke. Terus mulai dari bezelnya ini yang chrome, karena yang hitam itu kalau nggak salah tipe DK doang deh. Kalau yang ini tuh yang RC100 yang bukan DK ya, kalau yang bezelnya chrome gini. Kalau yang DK ininya tuh hitam, setahu gua gitu. Ini mulai dari mika lampu sennya masih original Suzuki. Kalau untuk sayapnya sih nggak original ya, KW. Dia plastiknya plastik gayung gitu deh, plastik ember gitu. Dia lentur, elastis, KW. Cuma ini sebagai pemanis aja gitu, jadi nggak mesti ori lah kalau menurut gua ya kak. Terus melipir ke bawah, jangan ke bawah dulu, ke sini dulu, ke dasinya dia masih asli. Ini masih ada embosan Suzuki-nya, lampu senjanya pun juga masih aktif. Terus untuk tamengnya originalnya, bawaannya cuma masih bagus ya. Ini kurang perawatan aja, kurang dilap-lap. Dari keranjang jepit juga asli, yang sebelah sini agak berkarat karena waktu itu dipasang plat, jadi jarang untuk dibersihin nih. Pokoknya nanti kalau masalah bersih-bersihin Om Ocit dah jagonya tuh. Om Ocit tuh gondrong John. Kalau kata Eca, gondrong doang nggak nyopet Eca. Nah, doi gondrong itu sebagai kekuatan dia di saat moles. Jadi kan ini sinar matahari nyenter banget nih. Ngeredam dulu ke gaspol di kepalanya tuh. Gaspol. Ya, benar. Jadi gitu, jadi Om Ocit nih udah mulai gondrong nih, kayak Marimar ya tuh kalau gondrong.
Oke, kembali lagi sini. Untuk spakbornya pun juga masih original. Masih originalan ya. Terus ke mata kucingnya juga masih originalannya, alhamdulillah. Untuk teleskopik shockbreaker depan juga masih tabung aslinya, belum di repaint ini kayaknya, masih agak bompel-bompel gitu deh. Terus tromol ori bawaannya, peleknya juga masih DID, masih aslinya. Bannya kita pakai corak Swallow yang klasik gitu, ya gak? Terus untuk paha rem depan ini pakai aftermarket ya, ala-ala anak motai gitulah kurang lebih. Baut AC juga pakai model gitu. Oke. Ini kabel RPM-nya. Kabel speedometer, Kabel speedometer masih ada, jadi masih fungsional juga. Oke, ini untuk dari sektor depan seperti ini. Kita pindah ke sini. Nah, ini ciri khas sayap yang KW itu dia nggak rapih men untuk finishingnya, jadi agak kasar gitu. Kalau yang original itu, apalagi untuk motor setua ini, warnanya pasti udah nguning, nge-yellowing gitu. Iya, bahannya lebih gading dia. Iya, bahannya gading ya. Walaupun dia elastis juga, cuma dia agak lebih tebel ya, Ca. Agak lebih tebel tuh kata Eca. Bahannya gading. Kalau yang asli sama kayak Grand dia. Sama kayak Grand. Lebih tebal juga, Cak? Lebih tebal. Cuma elastis. Hah? Cuma elastis, tebal tapi elastis. Oh gitu. Nah, tuh, teman-teman, jadi kalau yang ori warnanya ini nggak putih kayak gini, tapi lebih ke kuning gading gitu. Kuning gadingnya itu mungkin gara-gara penuaan atau usia lah gitu. Terus untuk dari karetnya ini masih bawaan. Nah, jeleknya kalau nggak ori, dia itu nut-nutnya tuh nggak tepat gitu. Jadinya seperti inilah, ngangkat gini kalau nggak ori. Tapi kalau ori biasanya nut-nutnya rapet, jadi lebih manis lah gitu. Nah, terus mundur ke sini, untuk rangkanya catnya masih asli, John. Tuh, ya kan? Di sini masih ada karatnya. Maksudnya warna asli bawaannya. Jadi masih warna asli. Jadi ini bagian rangkanya. Kalau ini bukan karbon asli, John. Ini hanya skotlet tipe karbon, bukan celup, Cak. Ini skotlet doang tuh, skotlet, ya kan, tipe karbon, terus dilapisin sama strippingnya dia nih. Oke. Shockbreakernya masih shockbreaker asli RC Bravo, John. Good ya. Oke. Terus kalau bagian mesin, warnanya juga ini kayaknya sih sudah di repaint, sepertinya sudah di repaint. Soalnya masih klimis ya kelihatannya. Untuk cover cat block kirinya masih klimis. Terus dia masih pakai tutup tameng rantai, apa sih namanya, keteng kas. Biar nggak dimaling. Iya, keteng kasnya masih dipakai biar kata Eca biar nggak dimaling. Oke. Nah, di tutup rantai ini ada lubang intipnya untuk setelan rantainya. Jadi teman-teman bisa kelihatan kalau kendor gitu. Nah, fungsinya dipakein ini adalah sebagai pelindung supaya boncengers yang memang pakai bajunya agak gombrong, yang melambai-lambai gitu, biar nggak masuk ke dalam transmisi gear setnya ini. Terus juga untuk lebih melindungi lah, lebih safety gitu. Terus juga nggak tahu bener apa enggak, ini mitos atau fakta, kalau rantai ditutupin itu lebih awet, John, jarang kendor. Gue juga bingung juga, ini udah beberapa bulan nggak di-sel-sel rantai. Mungkin karena memang ke bawah euforianya aja kali ya, apa sih namanya, ke brainwash lah sama mitos-mitos itu mungkin aja gitu. Terus biasa nih, asnya kita pakai as yang modernan gitu ya, biar agak sedikit ada nilai mahalnya lah sebenarnya. Oke, mulai dari as roda sampai as shockbreakernya dia pakai model-model yang sekarang. Terus juga untuk tutup rantai, baut tutup rantai juga pakai yang tipe letter L gini, kunci L yang memang agak model-model gitu. Kalau untuk step belakang ini dia punya Honda nih kayaknya, ya kan? Karena kalau yang asli tuh nggak kayak gini, John. Ini pakai punya Honda. PNP cuma agak lebih mendek aja, seharusnya agak lebih panjang. Ini jadinya agak lebih mendek gitu. Oke, untuk pelek belakang dia masih pakai pelek Orion DID. Ya. Ya, tromolnya sampai karatan. Tuh, sampai apa ya? Sampai busik deh, kalau gue bilang sih busik ini tuh. Kurang gosok lah gitu. Terus bagian belakang itu masih originalnya, cuma ini agak beda. Nah, ini yang gue bilang tadi, ada 3 kategori warna. Warna pertama yang memang agak cerah seperti ini, oranye tuh terang, ada yang mudar, ada satu lagi yang agak gelap gitu.
smoke. Iya, kayak model-model smoke gitulah. Terus masih ada embosan Suzuki. Kalau gua nggak salah, ini tuh seharusnya Crewman, tapi nggak tahu mungkin karena usia makanya seperti ini. Terus juga untuk behel belakang dia ada 2 kategori atau 3 kategori gitu. Yang pertama yang full chrome, yang kedua itu yang seluruhnya dilapis sama karet, ya kan? Yang ketiga itu cuma bagian sininya aja yang ada karetnya, gitu. Terus juga untuk jok, gue baru banget ganti jok, tapi memang sial ya, udah dicakar kucing aja John tuh. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan cakaran ini membawa berkah, amin. Nah kulit jok ini gue beli nggak ori, KW, harganya 35.000 dari Bandung John. Cuma ya gitulah, karena yang gue bilang nggak ada yang spesial di dalam motor ini gitu. Cuma karena mungkin teman-teman biar nggak penasaran ya, jadi makanya gue review. Terus untuk bagian knalpotnya juga knalpot biasa aja lah gitu, bukan knalpot yang harus bermerek segala macam, enggak. Knalpotnya racing, tapi sebenarnya jujurnya gue lebih suka knalpot standarnya. Ini perkara waktu itu kita nerjang banjir, jadi untuk mengantisipasi aja sebenarnya. Nah nih bagian sektor tromolnya masih originalnya dan warnanya juga agak memudar busik lah. Oke, pindah ke sini. Untuk selaannya, kickstarternya itu di chrome. Oke, jadi seperti ini. Udah, nggak ada yang spesial kan? Gitu. Nah, banyak yang penasaran ini apa ya? Ini tuh botol gin, isinya oli samping John. Jadi gini, kalau gue buka sini, itu isinya oli samping. Iya gak? Oli samping gue pakai apa? Pakai Castrol John. Bukan oli samping yang kayak Bung Eca inilah, doi. Pakai aroma sentul. Tapi kalau ngebut jarang. Tapi boleh beli bisa bang. Oh boleh. Kemana belinya? Sama gua. Oh beli sama Eca. Apa sih Ca itu? Itu namanya oli samping apa Ca? Jatuhnya apa ya? Biang. Iya pokoknya yang biasa dipakai di sentul. Oh tanpa merek lah. Ya. Tanpa merek tapi akselerasi Yahut ya. Gua kemarin dipakai di Bravo juga. Bravonya siapa namanya yang gondrong saudaranya? Bagol. Yang pakai kopling itu Iya. enak, dia bilang enak. Oh beli dulu Ca. Iya. Harganya berapa Ca? Untuk seliter gua taruh cepet. 100.000. Itu kalau dipakai semua boleh gak? Jangan Jangan dipakai harus semua. dicampur. Harus dicampur. Oke. Jadi Soalnya John. kental. Oh soalnya kental. Pencampurannya berapa banding berapa? Kalau bensin 1 liter banding satu tutup botol apa ya? Gemitsu. Oh gitu. Berarti lebih irit dong. Iya. Oh. Soalnya kental dia. Oke, jadi teman-teman kalau mau pesen oli samping racing sama brother Eca Motor Rider nih, doi platnya ditutup, nggak tahu kenapa. Karena ini motornya kontroversial antara mau dijual atau enggak. Buat nikah ya Cak? Intip aja, intip. Oke, jadi seperti inilah John motornya. Tidak ada yang spesifik abis. Kalau untuk ukuran mesin, sorry gue lupa. Untuk ukuran mesin, doi standar blar cuma OS 25 perkara umur gitu. Karbunya pun standar, semua rasionya standar, kampas kopling standar, segala macam blar lah pokoknya. Gear setnya pun juga bawaan standar depan belakangnya. Gitu. Jadi teman-teman udah tahu semua ya. Ini motornya bagaimana? Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya, kalau untuk ukuran sekarang modifikasinya arahnya ke standar ya? Standar lebih enak. Gua kemarin pengandaran standar sih. Tapi lu sempet sempet ngetrondolin motor lu juga kan dulu? Tiger sama apa namanya? Yang dipoles Bang Ocit namanya? Iya, Kawasaki KH. Iya, Kawasaki. Jadi kita itu sempat juga keracunin lah sama modifikator yang memang ditrondolin gitu sempet. Dan sekarang Eca pun menyadari bahwa standar itu lebih enak, lebih nyaman, lebih nggak malu-maluin. Satu lebih nggak maluin dan nggak banyak modif. Standar aja udah cukup. Untuk ukuran uang irit jadinya. Iya, irit. Oke. Nggak banyak ngeluarin duit lah. Nah, tuh jadi aliran modifikasi standar itu sebenarnya bikin kita jauh lebih nyaman. Itu menurut persepsi Eca. Dan gua pun juga mengakuinya bahwa modifikasi aliran standar atau biasa kita sebut restorasi itu sebenarnya proses yang panjang untuk sebuah motor, apalagi motor tua. Cuma hasilnya itu akan bikin kita puas banget lah gitu, karena standar itu jauh lebih nyaman. Oke John, jadi seperti ini untuk ukuran mesin.
tampilan dan perintilan yang dipakai. Jadi kayak gini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua, menginspirasi teman-teman, dan juga bisa mengedukasi teman-teman semua. Thank you banget yang udah nge-request motor ini untuk di-review. Gue seneng banget. Dan teman-teman kalau ada request boleh langsung komen aja di bawah. Mau apa. Dan so thank you banget ya udah mau setia nonton Aji Motorbike. Semoga teman-teman semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari gue cukup sekian. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motorbike.